Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Cornelius Wisnu Cipanangkah, mahasiswa Teknik Kelautan Universitas Tanjung Pura Pontianak. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kapal pada mata kuliah dasar-dasar bangunan apung. Nah, langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama itu adalah pengertian kapal. Apa itu kapal? Nah, kapal adalah kendaraan besar pengangkut penumpang dan barang di laut, sungai, dan sebagainya seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah Inggris, dipisahkan antara ship yang lebih besar dan boat yang berarti lebih kecil. Secara kebiasaannya, kapal dapat membawa perahu tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Untuk itu, ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat. Nah, pengertian dari kapal ini saya kutip dari Sujoerno tahun 2015. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kapal. Nah, di sini yang pertama kita akan mendasarinya dari bahan pembuatannya. Bahan pembuatan untuk kapal sendiri yaitu ada bermacam-macam, tergantung lagi dari tujuan dan maksud pembuatan kapal tersebut. Nah, tentunya dicarilah bahan-bahan yang paling ekonomis sesuai dengan keperluannya. Di antaranya, yang pertama ada kapal kayu, kapal fiberglass, kapal ferrosemen, dan juga kapal baja. Nah, kapal kayu itu sendiri adalah kapal yang seluruh konstruksi bahan kapalnya itu terbuat dari kayu. Begitu juga dengan fiberglass. Fiberglass sendiri adalah kapal yang juga hampir seluruh konstruksinya dibuat dari fiberglass. Lalu ada kapal ferrosemen, adalah kapal yang dibuat dari bahan semen, kemudian diperkuat lagi dengan baja sebagai tulang-tulangnya. Nah, untuk fungsi tulang-tulang ini sangat-sangat menentukan karena tulang ini yang akan menyanggah seluruh gaya-gaya yang bekerja pada kapal. Nah, selain itu juga, tulang-tulang ini digunakan sebagai tempat perletakan campuran semen sehingga menjadi satu kesatuan yang benar-benar homogen. Yang bisa diartikan yaitu bersama-sama bisa menahan gaya yang datang dari segala macam arah. Dan yang terakhir adalah kapal baja. Nah, kapal baja ini adalah kapal yang seluruh konstruksinya juga terbuat dari baja. Lalu ini contoh-contohnya ada kapal kayu, fiberglass, ferrosemen, dan kapal baja. Selanjutnya adalah berdasarkan alat penggerak. Alat penggerak kapal juga menentukan klasifikasi kapal sesuai tujuannya. Nah, yang pertama itu adalah kapal dengan menggunakan alat penggerak layar. Jenis kapal ini menurut alat dan bahannya berupa kapal layar penggerak. Pada jenis ini kecepatan kapal tergantung pada adanya angin, banyaknya kita jumpai pada kapal-kapal latih dan pada kapal bareng, tetapi hanya berbatas pada kapal-kapal kecil saja. Selanjutnya ada kapal yang menggunakan alat penggerak paddle wheel. Sistem paddle wheel ini pada prinsipnya adalah gaya tahanan air yang menyebabkan atau menimbulkan gaya dorong kapal seperti dayung, ya. Kemudian paddle wheel ini dipasang di kiri dan di kanan kapal dan gerak putarnya dibantu oleh mesin. Umumnya juga digunakan di daerah yang mempunyai perairan yang tenang, misalnya di danau, sungai, dan juga sebagai kapal, dan bisa disebut juga kapal bersiar, ya. Lalu yang ketiga adalah kapal dengan menggunakan alat penggerak jet propulsion. Nah, sistem ini pada prinsipnya adalah air yang dihisap melalui saluran di muka lalu didorong ke belakang dengan pompa sehingga menimbulkan impuls atau jet air ke belakang. Nah, sistem ini banyak juga kita jumpai pada tugboat, tetapi fungsinya untuk mendorong, bukan menarik. Dan yang terakhir adalah kapal dengan menggunakan alat penggerak propeller. Nah, kapal penggerak propeller ini berputarnya baling-baling dipasang di belakang, sehingga menimbulkan daya dorong. Alat penggerak inilah yang pada umumnya banyak digunakan. Ini adalah contoh-contohnya. Ada kapal layar, paddle wheels, propulsion, dan propeller. Nah, kemudian kita masuk pada berdasarkan mesin penggerak utamanya. Yang pertama ada mesin uap, adalah kapal dengan mesin yang menggunakan energi panas dalam uap air dan mengubahnya menjadi energi mekanis. Yang kedua ada turbin uap, di mana kapal dengan penggerak yang mengubah energi potensial uap menjadi energi kinetik dan selanjutnya diubah menjadi energi mekanis dalam bentuk putaran poros turbin sehingga bisa menggerakkan kapal, ya. Kemudian turbin electric drive adalah transmisi turbo listrik yang menggunakan generator listrik untuk mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik dan motor listrik untuk mengubahnya menjadi
energi mekanik listrik. Yang selanjutnya ada motor pembakaran. Dalam sebuah mesin yang sumber tenaga yang berasal dari pengembangan gas-gas panas, hasil pembakaran campurannya yaitu adalah bahan bakar dan udara yang berlangsung di dalam ruangan tertutup dalam mesin yang disebut juga ruang bakar. Selanjutnya ada gas turbin. Ini merupakan sebuah mesin berputar yang mengambil energi dari arus gas pembakaran. Dia ini memiliki kompresor yang naik ke atas dipasangkan dengan turbin turun ke bawah dan sebuah bilik pembakaran di tengah-tengahnya. Dan yang terakhir adalah nuclear engine. Bertenaga nuklir menggunakan reaktor nuklir untuk menghasilkan panas memutar turbin utama. Nah, ini ya contoh-contoh mesin penggeraknya. Ada mesin uap torak, turbin uap, turbin electric drive, gas turbin, motor pembakaran dalam, dan nuclear engine. Dan kita masuk pada berdasarkan fungsinya. Ya, kapal ini dibedakan lagi bersama dengan fungsi-fungsinya ya. Yang pertama ada kapal penumpang, kapal barang, dan juga kapal fungsional. Nah, kapal fungsional ini digunakan untuk mengangkut barang ataupun orang, melainkan untuk berfungsi menjalankan tugas-tugas tertentu. Maksudnya tidak digunakan untuk mengangkut orang atau barang ya. Sedangkan kapal penumpang yaitu kapal yang khusus mengangkut orang atau kendaraan. Dan kapal barang atau kapal kargo itu adalah kapal yang membawa barang-barang dan muatan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Nah, ini contohnya. Ada kapal penumpang, kapal barang, dan kapal fungsional. Fungsional ini lebih kayak kapal pesiar ya. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.